jadi keluar di soal CBT walaupun hanya satu atau dua soal, tapi itu lumayan lah ya bisa berpengaruh terhadap nilai kelulusan. Ya. Mungkin mengingatkan kembali ya untuk di soal clinical science, persentase soal yang terbanyak itu adalah obat anti-infeksi ya. Nah, itu akan menjadi soal persentase yang terbanyak sehingga bisa menjadi fokus untuk mempelajari dalam arti ya kalau bisa yang hal-hal yang sudah biasa dalam arti obat-obat anti-infeksi udah bisa disapu bersih lah soalnya nanti ya bisa dijawab dengan baik. Beberapa contohnya mungkin saya selalu mengulang di obat-obat TBC ya itu kan obat program pemerintah obat TBC pasti itu di soal itu sering keluar banyak ya obat TBC. Kemudian obat HIV ya HIV AIDS itu pastinya itu akan menjadi soal yang sering keluar entah itu nanti areanya pengobatan, second line terapinya atau dengan koinfeksi biasanya HIV dengan TBC ya suka keluar juga atau HIV pada anak atau HIV dengan penyakit atau kondisi tertentu misalnya ibu hamil ya itu akan menjadi soal-soal yang sering keluar ya. Interaksi obat juga sering muncul baik di area soal TBC ataupun di area soal HIV ya. Nah, kemudian di penyakit infeksi yang lainnya yang sering keluar itu adalah protozoa. Ya, protozoa itu kalau kita klasifikasikan si protozoa itu kalau saya ambil dengan penyakit parasit lainnya ya, yang pertama adalah malaria ya. Yang kedua N. amoeba histolytica. Yang ketiga adalah giardiasis. Ya. Yang keempat, protozoa yang lain itu ini toxoplasmosis. Ya. Dan yang kelima, bukan protozoa, tapi termasuk penyakit parasit, yaitu kecacingan. Ya, itu selalu kalau dilihat itu persentase soal itu sering keluar ya. Dan protozoa kan umumnya biasanya bolak-balik di malaria, malaria gitu ya. Nah sekarang udah digeser nih kalau saya lihat pemetaannya itu udah geser ke N. amoeba histolytica, giardiasis, toxoplasmosis, ya itu masuk ya. Satu lagi adalah malaria ya. Jadi udah ngegeser ketiga tadi ya. Sehingga apa harus mulai pemetaan-pemetaan ya kalian dilihat gitu. Jadi jangan sampai di apa jangan sampai satu soal sedapat mungkin jangan sampai lepas lah gitu ya karena itu satu soal ini lumayan untuk bisa menjadi penentu kelulusan juga ya karena nanti dilihatnya selain nilai batas lulus ya sebelum IPK itu adalah dilihat dulu nilai kelulusannya dulu ya itu mungkin prolog yang dari saya yang bisa menjadi mungkin bisa menambah catatan. Kemudian jangan lupa ya buat buat kayak ringkasan-ringkasan obat yang tidak boleh ibu hamil, kemudian nanti eh, penggantinya apa ya. Jadi udah buat catatan ringkas gitu ya. Sehingga nantinya bisa bisa cepat gitu ya apa, memahaminya ya. Kayak antagonis folat otomatis kan itu kontraindikasi ya pada ibu hamil. Sehingga nanti penggantinya apa? Nah, antagonis folat ini banyak digunakan di beberapa obat antiinfeksi. Ya, seperti halnya nanti ke obat-obat amobiasis ya, golongan sulfa dan sebagainya kan nanti nggak boleh juga itu diberikan pada ibu hamil. Sehingga nanti penggantiannya apa ya. Kemudian interaksi obat coba dibuat ringkasan ya yang khususnya yang interaksi obat di farmakokinetik area yang metabolisme buat catatan tuh mana yang inducer CYP 450
mana inhibitor CYP450 list obat-obatnya. Ya, oke, itu ya prolog dari saya. Silakan nanti lihat lagi blueprintnya mana-mana saja yang apa yang menjadi mm, yang masuk soal dan mana yang tidak masuk soal gitu ya. Sehingga nantinya tidak semuanya itu harus dihafalkan gitu ya. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama yang anti infeksi yaitu obat malaria ya. Slide-nya muncul di kalian. Muncul, Kak. Muncul, Kak. Muncul Kak. Oke, baik ya. Malaria sendiri adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Plasmodium. Nah, Plasmodium ini termasuk protozoa ya, yang ditularkan melalui vektornya itu Anopheles betina. Jadi yang penyebabnya itu kalau malaria itu bukan virus tapi protozoa ya. Contohnya adalah Plasmodium. Nah, dari berbagai ratusan ratusan spesies Plasmodium yang menginfeksi manusia itu cuma 6, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, ovale sama malaria dan Knowlesi. Knowlesi awal mulanya menginfeksi hanya pada kera, namun sekarang bermutasi dan sudah bisa eh, menginfeksi ke manusia. Ya. Nah, nanti di akhir ya, di akhir itu adalah kalian harus melihat, mendiagnosa dan melihat nantinya itu pasiennya itu terinfeksi jenis spesies Plasmodium yang mana ya. Karena intinya di sini beda spesies Plasmodium, beda pengobatan. Ya, jadi nanti kalau ketemu soal malaria, cek dulu Plasmodium yang menginfeksinya apa. Ya, karena itu akan berbeda pengobatannya. Ya, itu kata kunci yang kalau nanti menjawab soal di bagian eh, malaria, cek si Plasmodiumnya pasiennya terinfeksi Plasmodium apa. Ya, baik. Dari siklus hidupnya, ya Plasmodium ini siklus hidupnya itu terbagi menjadi dua. Ya, ada di dalam tubuh manusia dan ada di dalam tubuh nyamuk. Ya, jadi ada dua siklusnya. Yang di dalam tubuh manusia itu kita sebut dengan aseksual. Kenapa aseksual? Karena tidak apa tidak terjadi perkawinan antara gamet jantan dengan gamet betina, makanya disebutnya aseksual. Atau apa pembelahannya itu pembelahannya itu tidak ada perkawinan dan bagaimana dia membelahnya atau berkembang biaknya. Berkembang biaknya dengan cara pembelahan. Makanya disebutnya aseksual. Tidak ada perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, nama lain dari siklus aseksual disebutnya skizogoni yang berasal dari dua kata skizon dan goni ya. Skizon itu artinya membentuk bentuk yang namanya skizon, goni itu artinya pembelahan. Yaitu pembelahan yang membentuk skizon. Ya, hasil akhirnya akan membentuk skizon. Itu yang di dalam tubuh nyamuk. Nah, di dalam tubuh manusia. Nah, yang di dalam tubuh manusia sendiri terbagi menjadi dua siklusnya. Yang pertama kali diserang oleh Plasmodium, yang pertama kalinya itu adalah di hati. Dia akan menyerang hati dulu, menginvasi sel hati dulu. Nah, di dalam sel hati dia akan berkembang biak. Nah, siklusnya yang di hati itu disebut dengan eksoeritrosit. Ekso artinya di luar, eritrosit sel darah merah, berarti di luar sel darah merah. Kemudian setelah menginvasi sel hati, dia akan pecah dan akan keluar dari sel hati dan akan menginvasi yang berikutnya itu di darah. Ya. Nah, siklusnya yang di darah disebut dengan eritrositik. Ya.
eritrositik berarti sel darah merah. Nah, akhir dari invasi plasmodium di dalam tubuh manusia itu akhirnya ada di darah sebetulnya. Final destination-nya ada di darah. Namun, ada namunnya nih. Namun ada dua spesies plasmodium yang setelah dari darah itu bisa kembali lagi ke hati. Ya. Sekali lagi ada dua spesies plasmodium yang sudah dari darah bisa kembali lagi ke hati dan dia bersembunyi di hati dalam bentuk dormannya. Jadi seolah-olah dia itu sudah mati padahal dia nanti ketika sistem imunnya turun maka dia berkembang biak lagi. Nah, siklus dari darah kembali ke hati itu kita sebut dengan siklus eksoeritrosit sekunder. Dan siapa saja yang bisa kembali ke hati, yang bisa kembali ke hati itu, yang di sini, sini, ya balik lagi, itu kita kasih kodenya yaitu Plasmodium ovale dan Plasmodium vivax ya. FO dan eh, apa PO Plasmodium vivax dan Plasmodium oval ya. PO dan PV. Makanya tadi saya menjelaskan di awal ya, menjelaskan di awal bahwa beda spesies nantinya itu beda pengobatan. Ya. Ya. Dan kalau siklusnya yang di dalam tubuh nyamuk, yang ini ya, di dalam tubuh nyamuk, itu kita sebut dengan siklusnya seksual. Seksual berarti ada perkawinan antara gamet jantan dengan gamet betina. Dan hasil akhirnya ini akan membentuk sporozoid, maka disebut sporogoni. Ya. Kalau yang di sini adalah skizon, makanya disebutnya skizogoni. Ya. Kita lihat, ketika nyamuk menginfeksi manusia, dia akan mengambil darah dan dia akan mengeluarkan sporozoid yang akan masuk ke peredaran darah dan invasi pertamanya adalah di hati. Ya. Di hati dia akan berkembang dari bentuknya seperti cincin ya yang disebut dengan ring, tropozoid dan hasil akhirnya membentuk skizon. Skizon ini di dalamnya yang mengandung bintik-bintik ini adalah mengandung merozoid. Begitu skizon pecah, dia akan menginvasi sel darah merah. Nanti dia di dalam sel darah merah dia akan berkembang menjadi bentuk ring, tropozoid, skizon. Pecah lagi menjadi bentuk ring, tropozoid, skizon. Terus demikian. Sampai sel darah merahnya banyak yang pecah, dia akan berhenti siklusnya ini kalau dua. Satu, pasiennya meninggal atau si parasitnya kalah oleh obat. Ya, dia akan membentuk ring tropozoid skizon pecah. Terus demikian. Tapi ada yang bentuknya itu ketika dia menginvasi ulang itu nggak akan membentuk ring tropozoid skizon, tapi dia akan membentuk yaitu gamet ya, gamet jantan dan gamet betina. Nah, kalau gamet jantan dan gamet betina ini yang berada di dalam tubuh manusia ini tidak dihisap lagi oleh nyamuk, maka gamet jantan dan gamet betina ini akan mati. Ya. Nah, tapi kalau misalnya si gamet jantan dan gamet betina ini dihisap, kemudian masuk ke dalam tubuh nyamuk, maka akan pindah siklus yang berikutnya adalah siklus yang terjadi di dalam tubuh nyamuk atau yang disebut dengan siklus seksual, di mana gamet jantan dan gamet betina akan terjadi perkawinan di sini. Nanti akan membentuk ookinet, ookis, kemudian yang hasil akhirnya akan membentuk sporozoid. Makanya siklusnya disebut sporogoni ya. Kalau di sini kan membentuk skizon, maka siklusnya disebut skizogoni. Nah, kalau sudah seperti ini lengkap siklus yang di dalam tubuh manusia dan siklus yang ada di dalam tubuh nyamuk. Ya. Berdasarkan dari siklus tersebut, maka kita akan mengetahui target kerja obat malaria.
target obat kerja malaria ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah skizontosida jaringan. Skizontosida berarti membunuh skizon ya di jaringan. Berarti targetnya di mana nih? Yang berada di jaringan. Di mana targetnya? Ayo, tadi udah dijelaskan. Di hati, Di mana? Di di hati. ya di hati ya, betul. Berarti ini yang eh, targetnya di skizontosida jaringan, berarti itu adalah targetnya di hati. Siapa obatnya yang ada di sini? Ini adalah obatnya cuma satu, yaitu Peki, Primaquine. Ya, kita tulis kodenya Peki. Berarti dia obat yang bekerja di jaringan. Sedangkan skizontosida darah ini terbagi menjadi dua. Ada skizontosida darah kerja lambat dan ada skizontosida darah kerja cepat. Yang kerja lambat ini kita bagi dua. Ya, contoh yang pertama adalah antagonis folat. Nah, ini. Siapa contoh antagonis folat? Ada pirimetamin, ada golongan sulfa, ya. Ada golongan proguanil. Itu adalah antagonis folat. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, skizontosida kerja lambat. Yang kedua adalah antibiotik. Antibiotik apa ini? Antibiotik turunan tetra di sini. Antibiotik turunan tetra. Siapa saja di sini? Ada tetrasiklin, ada doksisiklin. Ya, ini adalah termasuk ke dalam skizontosida darah kerja lambat. Berarti ini targetnya di mana nih? Kalau skizontosida darah, target kerjanya di mana? Bekerja di mana? Dilihat dari siklusnya aja tadi. Tadi kan ada dua ya di dalam tubuh manusia. Di mana tadi Sel kan satu darah, nih. sel darah, Pak. Berarti sel darah. Ya, betul. Namanya juga skizontosida darah. Berarti kerjanya di darah. Ya, oke. Ini skizontosida darah yang kerjanya lambat. Nah, yang kerjanya cepat, ada beberapa contohnya. Kita kasih kodenya Ki, berarti kinin. Kemudian Ceki, chloroquine. Kemudian Aki, amodiaquine. Kemudian MQ, mefloquine. Yang terakhir adalah ART, yaitu artemisin. Ya, ini adalah contoh-contoh skizontosida darah kerja cepat. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, sekali lagi prinsipnya pengobatannya itu beda spesies, beda pengobatan. Ya, itu kata kuncinya. Oke. Kemudian, nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya sekarang yaitu pengobatannya itu eh, kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena tadi diinformasikan si obatnya itu hanya ada yang bekerja di hati saja dan ada obat yang bekerja di darah saja. Karena dari tadi klasifikasi obatnya itu hanya bekerja di satu tempat, maka obat malaria tersebut harus dikombinasi, ya. Karena tidak ada obat malaria yang bisa bekerja di dua tempat sekaligus, yaitu tidak bisa bekerja di hati maupun bekerja di darah sekaligus. Makanya itu harus dikombinasi pengobatan malaria. Kombinasinya kita pakai yang namanya ACT, Artemisinin Base Combination Therapy. Bentuknya adalah FDC, Fixed Dose Kombinasi atau kombinasi dosis tetap ya, yang bentuk kayak obat TBC, satu tablet tapi ada ada beberapa obatnya gitu ya. Ada kombinasi obatnya. Nah, karena kita pakainya adalah artemisin based combination therapy atau terapi yang didasarkan dari turunan dari artemisin, maka pengobatannya itu contohnya adalah penggunaan kombinasi dari
DHP. DHP itu singkatan dari dehydroartemisin, berarti ini turunan dari artemisinnya ya, dan piperacquine, itu ya. Atau pakai artesunat, artesunat ini turunan dari artemisinnya, sama amodiaquine. Dan sekali lagi, beda spesies, beda pengobatan. Ya. Dan kalau misalnya pengobatan malaria penyakitnya itu tanpa ada komplikasi, maka kita lihat pasiennya terinfeksi Plasmodium spesies apa. Ya. Nah, supaya memudahkan ya, memudahkan untuk menghafal, kalau pasiennya terinfeksi Plasmodium falciparum, berarti kita kasih kode aja. PF sama dengan 3 DHP, ya, rumusnya ya, 3 DHP tambah 1 PQ. Ya, ini rumusnya. Ya. Kalau pasiennya terinfeksi Plasmodium falciparum, pengobatannya adalah 3 DHP ditambah 1 PQ. Maksudnya 3 DHP itu apa? 3 hari menggunakan DHP ditambah 1 hari penggunaan Primaquine. Ya, jadi DHP-nya 3 hari, Primaquine-nya 0,75 mg per kg-BB 1 hari. Nah, ini tabel pengobatannya di sini. Ya, oke, coba lihat di sini. Lihat di tabel. Kalau misalnya pasiennya berumur 10 tahun, bagaimana pengobatannya? Coba lihat di tabel. Kelihatan kan? Pasiennya 10 tahun, bagaimana pengobatannya? Yuk, siapa yang mau jawab? Sekali minum 2 tablet tuh kan Pak. Yang mana? Yang 10 tahun ya, tadi yang 31 sampai Hmm, 40 kilogram berarti. hmm, ya. Jadi Sekali minum gimana dua cara tablet. cara minumnya? Cara minumnya gimana? Hari Eh, pertama, Sekali. Hari pertama 2 tablet Pak. 2 tablet apa? ADHP sama 2 tablet Primaquine. Oke, itu hari pertama ya. Hari pertama 2 tablet DHP dan 2 tablet Primaquine. Hari kedua, Hari kedua 2 tablet DHP, Primaquine nggak usah minum terus Pak. ya hari ketiga 2 tablet DHP aja. gitu ya caranya ya. Jadi hari pertama minumnya DHP 2 tablet, Primaquine 2 tablet. Ya, hari kedua DHP saja. Hari ketiga DHP saja. Gitu ya. Oke. Bagaimana kalau kasusnya pasiennya umurnya 2 bulan? Gimana? Zahra tuh gimana? Ya, hari pertama minum setengah tablet DHP. Hari kedua, hari ketiga, oke ya, jadi Primaquine tidak diberikan ya pada pasien dengan umur 2 bulan. Jadi dapat ditarik kesimpulan tentang Primaquine apa nih di tabel ini? Dapat ditarik kesimpulan apa? Oh, Primaquine cuma bisa diminum pada pasien umur 1 tahun ke atas Pak. Ya, Primaquine tidak boleh diberikan pada umur 12 di bawah 12 bulan ya, di bawah 12 bulan. Itu keluar loh soal itu di CBT pernah keluar. Ya. Obat malaria yang tidak boleh diberikan pada anak kurang dari 1 tahun adalah, nah, pertanyaannya itu, salah satunya adalah Primaquine. Ya, oke, baik. Nah, nanti kalau di soal-soal CBT saya lihat bukan hanya first line terapinya ya. Ini kan berarti first line terapinya Plasmodium falciparum 3 DHP ditambah 1 PQ ya. First line terapinya itu. Nah, selain first line terapi, kalian juga nanti
di beberapa farmakoterapi beberapa penyakit, jangan hanya menghafal first line terapinya, tapi second line terapinya juga. Karena pertanyaan itu sering digesernya adalah ke second line terapinya. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ya, ini DHP 3 hari, PEKI 1 hari. Atau bisa, nah ini ya, PF bisa juga pakai artesunat dan amodiaquin gitu. Ya, artesunat dan amodiaquinnya 3 hari, PEKI-nya statis 1 hari gitu ya. Jadi rumusnya tadi ada dua ya. PF tadi ya, PF itu bisa 3 DHP ditambah 1 PEKI gitu ya. Rumus yang kedua, PF sama dengan artesunat plus Ki, ya. Artesunat plus Aki-nya 3, ya. Ditambah 1 PEKI. Nah, statis ya. Jadi si PEKI-nya statis nih 1 hari. Ya. Sama ya ininya tetap 3 hari. Ya. Kalau di HP nggak ada, kita bisa pakai artesunat dengan amodiaquin yang pemberiannya selama 3 hari ya packnya. Nah, tapi kalau misalnya di HP nggak ada, ART amodiaquin nggak ada yang berikutnya lagi ya. Terus selain terapi yang berikutnya lagi, yaitu kita gunakan ini. Nah, ini kita gunakan kinadoksi. Nah, ini. Kita bisa gunakan kinadoksi atau kinatetra plus primaquin ya gitu ya. Jadi kombinasinya ada 3 obat ya. Kalau dilihat kan, kalau tadi beberapa itu ada 3 obat ya. Kinadoksi atau kinatetra plus primaquinnya selalu statis ini ya. Kalau tadi DHP itu 3 hari, kalau ini 7 hari. Nah ini bedanya nih ya. Kalau tadi kan 3 DHP ditambah 1 PEKI ya. 3 artesunat ditambah amodiaquin plus 1 PEKI ya. Nah, kalau yang kinadoksi kinatetra itu 7 hari ini ya bedanya. 7 hari plus primaquinnya tetap 1 hari. Itu yang membedakannya untuk PF. Jadi PF ada 3 rumus ya. PF ada 3 rumus obatnya. Nah, primaquin seperti biasa tidak boleh diberikan pada anak kurang dari 12 tahun. Ya. Kemudian ada yang perlu diperhatikan di sini. Kalau misalnya kita akan menggunakan doxycycline dan tetracycline, ini kontraindikasi pada siapa? Doxy dan tetra ini. Ibu hamil, Pak. Ya, betul. Doxy tetra itu kontraindikasi pada ibu hamil. Ya, terus bagaimana dong solusinya? Kalau doksi dan tetra tidak bisa digunakan, kita bisa pakai alternatif penggantiannya adalah kita pakai Klinda, ya, klindamisin. Ya. Kemudian dilihat di sini, doksi dan tetra juga ini lihat di tabel ini. Ini artinya apa nih? Doksi dan tetra tidak boleh pada siapa nih? Pada anak, Pak. Betul, pada anak kurang dari 8 8 tahun. tahun. Kenapa? Kenapa? Tetra tuh doa udah lama udah ini ya udah sering. Tetra kan apa tetra? Ke gigi ya? Ke gigi apa tuh? Jadi apa? Diskolorisasi ya ke gigi warna. Kuning, Pak, giginya. Ya, betul ya. Karena dia akan membentuk kompleks ya. Tetrasiklin akan membentuk kompleks dengan kalsium ya. Makanya minum
minum antibiotik tetra tidak boleh bersamaan dengan susu. Ya. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan ya, doksi dan tetra tidak untuk ibu hamil, maka diganti clindamycin. Oke ya. Doksi tetra tadi termasuk klasifikasi apa? Ayo tadi. Klasifikasi anti malaria golongan apa tadi? Ayo. Doksi tetra, Linda, Alia golongan apa Alia? Pak. Tadi di slide. Golongan ininya Pak, plasmodiumnya. Bukan, golongan golongan anti malaria golongan apa tadi? Kan ada ya Hmm. klasifikasinya. Klasifikasi tadi di slide sebelum. Ini kerja lambat. Oke, apa kerja lambat apa tuh? Kerja lambat apa depannya? SD, apa tuh SD tuh? Skizontosida. Iya, skizontosida darah. Nah, ingat-ingat ya, skizontosida darah kerja lambat ya. Jadi dia bekerjanya si obat malarianya khusus bekerja di darah gitu ya. Makanya disebut skizontosida darah ya. Oke, Oke, next. Berikutnya PV ya. Kita kasih kodenya PV, Plasmodium vivax. Kalau pasiennya terinfeksi Plasmodium vivax, rumusnya adalah 3-DHP sama 3-DHP plus 14 ini sekarang, 14 peki. Nah, ini ya si pekinya bukan 1 hari, tapi pekinya jadi 14 hari. Kenapa kira-kira si PV ini kok pekinya jadi 14 hari ya? Tadi di siklus belajar apa coba? Karena dapat menginfeksi kembali hati, kan, Pak, yang dari darah ke hati. Ya, betul, dia dapat kembali lagi ke hati. Ya, dia kembali lagi ke hati dalam bentuk dormannya gitu. Dia akan hidup dalam bentuk dormannya seperti yang mati, padahal nanti dia bisa berkembang lagi. Makanya Peki ini kan obat yang bekerja di itu kan ya, di hati kan. Makanya si Pekinya diperpanjang jadi 14 hari si Pekinya. Kalau tadi kan PF hanya 1 hari ya, udah 1 hari. Karena dia khawatir dia kembali lagi ke hati, maka si PK-nya diperpanjang menjadi 14 hari. Ya. Tadi PV pasangannya dengan siapa? Ayo, Oval tadi ya, Pak. Plasmodium. Oval. oval, ya. Maka pengobatan PV akan sama dengan pengobatan oval, gitu ya. Nah, makanya di yang pengobatan, nah itu kan ya, ini Vivax, Innova pengobatannya sama 3-DHP 14 PQ ya. PQ-nya jadi turun 0,25. Kalau tadi kan 0,75 ya yang 1 hari. Nah, yang 14 hari PQ-nya turun jadi 0,25 ya. Oke. Nah, cuman harus hati-hati sebelum penggunaan PQ itu pasiennya harus dicek dulu kadar G6PD, glukosa 6 fosfat dehidrogenase ya. Jadi sebelum pasien menggunakan PEKI, pastikan G6PD-nya atau glukosa 6 fosfat dehidrogenasenya itu normal dalam kondisi normal. Kenapa? Karena efek samping dari PEKI itu adalah hemolitik. Efek samping dari PEKI itu hemolitik. Terus apa Pak hubungannya dengan G6PD? Glukosa 6-fosfat dehidrogenase adalah salah satu enzim yang salah satu fungsinya menstabilkan membran sel. Ya, menstabilkan membran sel. Salah satunya adalah membran sel darah merah. Jadi kalau G6PD-nya rendah, maka membran sel darah merahnya mudah lisis. Gitu. Mudah lisis. Jadi kalau menggunakan PEKI, tadi PEKI efek sampingnya hemolisis, terus pasiennya G6PD-nya rendah, wah berarti itu hemolisis kuadrat gitu ya. Jadi bisa menyebabkan perdarahan hebat ya. Jadi makanya sebelum menggunakan PEKI pastikan
pasiennya itu G6PD-nya itu dalam kondisi normal. Ya, itu yang perlu diperhatikan pada penggunaan PEGI. Oke. Terakhir di sini adalah PM. Bagaimana kalau PM? PM itu berarti pengobatannya hanya dikasih DHP saja, tidak diberikan Primaquine. Ya, tuh. Terus Pak, gimana kalau misalnya suatu pasien dia terinfeksi campuran? Nah, gini, terinfeksi campuran. Misalnya terinfeksi PF dengan PV atau PF dengan PO. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya mengikuti terhadap PV atau PO, yaitu 3 DHP ditambah 14 PQ. Ya, jadi pokoknya kalau ketemu pasiennya terinfeksi PV atau PO, jadi ngikut ya, ngikut ke pengobatan si PV atau PO, yaitu pengobatannya 3 DHP ditambah 14 PQ. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Bu? Ya, oke. Berarti ya, sekali lagi pengobatan di malaria itu satu didasarkan dari perbedaan dari spesies Plasmodium yang menginfeksinya. Ya. Kalau misalnya PF berarti 3 DHP, 1 PQ. Ya. Kalau 3 DHP, 1 PQ nggak ada, pakai apa tuh tadi? Kalau DHP nggak ada, pakai apa? Artesunat dan amodiaquin, Pak. Ya, artesunat amodiaquin 3 hari ditambah 1 PQ. Ya. Kalau nggak ada, masih nggak ada, Pakai kina, terus doxycycline atau tetracycline, sama tetap pakai primaquin, Pak. Primaquin. Berapa kina doksi atau kina tetranya? Berapa hari? 7 hari. 7 hari, Pak. 2 hari. Ya, gitu ya. Oke. Berarti obat yang tidak boleh untuk anak di malaria, ayo simpulkan. Obat yang anak untuk anak di bawah 1 tahun, Primaquin. 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 Kalau anak di bawah 8 tahun, Doxycycline. Doxycycline. tetracycline. Kalau untuk ibu hamil, yang nggak bolehnya apa? Tetracycline sama doxycycline. Oke, solusinya, Diberi clindamycin. oke ya. Nah, kalau untuk trimester pertama, solusi untuk ibu hamil, ya, untuk trimester pertama itu bisa kita pakai kina dengan klinda ya. Kina klinda juga perhatikan itu hanya untuk di trimester pertama ya, klinda ataupun kina. Trimester kedua dan ketiga itu pakai ACT. ACT-nya apa? Ya tadi itu DHP ya. DHP itu ACT-nya. Ya. Jadi beberapa jurnal malahan menginformasikan ACT itu bisa diberikan dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan obat yang paling aman untuk ibu hamil yang menderita malaria adalah kita kasih ACT. Ya, ACT itu apa? DHP tadi ya. Contoh dari ACT itu berarti DHP. Bisa nggak pakai kina atau pakai kelinda? Bisa, tapi hanya tadi apa? Di tri semester awal saja. Ya, gitu. Oke, saya kira sudah cukup ini ya. Nah, nanti kalau misalnya yang lain-lainnya, saya lupa ini ya. Kalau untuk yang propilaksis, karena tidak ada vaksin, ketika seseorang akan masuk ke daerah endemi, ya, berarti harus ada profilaksisnya. Ya, profilaksis itu berarti dia minum obat sebelum ke daerah endemik. Ya. Nah, kalau misalnya pengobatannya itu adalah beda-beda ya. Sebelum berangkatnya itu ada yang 2 minggu sebelum berangkat, ya, dan ada yang 2 hari sebelum berangkat.
Kalau yang 2 minggu sebelum berangkat itu bisa pakai obatnya adalah kloroquine. Ya. Dosisnya, regimennya gimana? Diminumnya adalah seminggu sekali. Jadi minggu pertama sebelum berangkat minum sekali, minggu kedua sebelum berangkat minum sekali, kemudian berangkat ke daerah endemik. Ya, di daerah endemik juga minum obat tuh, tapi tetap minum obatnya setiap minggu sekali gitu, minumnya sekali, sekali, sekali gitu. Nah, kalau udah pulang, khawatir ada infeksi campuran, bisa minum Primaquine selama 14 hari. Ya. Jadi kalau kita mau pakai kloroquine, berarti dosisnya seminggu sekali. Ya, seminggu sekali sebelum berangkat dan pada saat di tempat. Pulang 14 hari minum Primaquine. Ya, itu kalau minumnya kloroquine. Nah, tapi kalau minumnya seperti doxycycline, ya, minumnya seperti doxycycline itu 2 hari sebelum berangkat. Dan regimennya itu adalah sehari sekali kalau doxycycline. Ya, hari pertama sebelum berangkat minum doxycycline, hari kedua sebelum berangkat minum doxycycline, kemudian berangkat ke daerah endemik gitu ya. Nah, di daerah endemik minum sehari sekali. Ya, minum sehari sekali. Kemudian pulangnya khawatir ada infeksi campuran PV atau PO, seperti biasa kasih Primaquine selama 14 hari. Itu ya, itu yang kemopropilaksis. Jadi nanti dilihat perbedaannya itu kalau kloroquine berarti 2 minggu sebelum berangkat. Tapi kalau doxycycline 2 hari sebelum berangkat. Itu yang membedakannya. Ya, oke. Saat di tempat dan pulang sama ya, saat di tempat minum obat tersebut, pas pulang minum minum Primaquine selama 14 hari. Khawatir ada PV atau ada PO. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, cukup? Ya. Oke, saya kira cukup yang malaria. Kita masuk ke yang berikutnya yang antelmitik. Ini mah ekspres banget lah, ngajar berapa SKS dibuat jadi 30 menitan. Oke. Saya ambil intisarinya juga ya ini. Oke. Yang berikutnya pemetaan ya seperti biasa ini masuk ke dalam soal-soal CBT juga ya yang antelmitik ya obat anti infeksi. Ya. Eh, Kalau dilihat ya grup dari helmin atau dari cacing dilihat dari strukturnya itu terbagi menjadi dua ya dilihat terbagi menjadi dua. Yang bentuknya bulat dan yang bentuknya pipih. Nah, kalau yang bentuknya bulat itu kita sebut dengan nematoda. Ya, yang bentuknya bulat kita sebut nematoda. Nah, satu lagi yang bentuknya pipih ada dua nih, ada trematoda dan cestoda. Apa bedanya? Kalau trematoda bentuknya pipih seperti daun, ya berbentuknya seperti daun gitu ya, bentuknya seperti daun. Nah, kalau yang cestoda bentuknya pipih berbuku-buku seperti pita. Makanya yang cestoda kita sebut nanti cacing pita. Ya, gitu. Oke, ya. Jadi yang bulat tadi apa? Dermatoda. Nematoda, Nematoda. Ya, nanti kalau yang pipih ada dua ya, trematoda dan cestoda. cestoda. Oke. Nah, kita lihat lagi. Yang nematoda dilihat dari tempat hidupnya atau tempat tinggalnya ada yang disebut dengan nematoda intestinal. Berarti dia hidupnya di usus. Ya. Atau ada yang menyebutkan nama lainnya adalah nematoda luminal. Ya. Atau di lumen usus. Ya.
intestinal atau luminal, itu nanti ini berarti oh ini nematoda yang tinggalnya di usus. Yang kedua, ada nematoda yang hidupnya di darah dan di jaringan. Oke, itu ya, itu untuk yang nematoda. Kemudian yang trematoda juga sama. Ada trematoda yang hidupnya di darah dan ada trematoda yang hidupnya di jaringan. Di jaringan apa? Satu di jaringan paru-paru dan yang kedua di jaringan hati. Ya, yang trematoda. Kemudian yang cestoda di mana? Cestoda hanya di intestinal saja, tidak ada yang hidup di darah. Ya. Nah, bagaimana mekanisme kerja obat antelmitik? Mekanisme kerja obat antelmitik secara garis besar cuman hanya ada dua, ya, mekanisme kerjanya. Yang pertama, neuromuskular transmisi. Neuro artinya saraf, muskular artinya muscle atau otot. Ya, berarti persambungan antara saraf dengan otot. Nah, pastinya kalau ada persambungan dengan saraf dengan otot, pasti yang akan dimainkannya di situ adalah neurotransmitter. Ya, yang akan dimainkan, yang akan diganggunya itu adalah neurotransmitter. Seingat ya, jadi saraf itu ada beberapa persambungan. Ada saraf ketemu otot, itu kita sebutnya neuromuskular. Ada saraf ketemu kelenjar, itu disebut dengan neuroglandular. Berasal dari kata gland, kelenjar ya, neuroglandular. Nah, ini kita berbicaranya di sini adalah saraf ketemu otot. Terus apa sih hubungannya kok dimainkan si neuromuskular? Kita ingat di sini tadi si cacing itu kalau di intestinal, nah ini misalnya intestinal, ini gambar bukan gambar sirkuit Mandalika, tapi ini gambar adalah usus ceritanya. Ya. Nah, si si cacing ini kan nanti hidup di intestinal dan dia harus menempelkan dirinya ke dinding usus. Ya. Kenapa dia harus berpegangan ke dinding usus? Kalau nggak berpegangan atau dia nggak menempel ke dinding usus, nanti dia bisa dikeluarkan bersamaan dengan feses melalui pergerakan peristaltik usus. Makanya dia harus menempel, kemudian dia harus berpegangan ke dinding usus dan dia harus mengikuti pergerakan peristaltik usus. Ya. Mengikuti pergerakan peristaltik usus ekivalen dengan katanya yaitu bergerak. Ya. Kalau bergerak berarti berkontraksi. Ya. Kalau berkontraksi pasti ada koordinasi antara sistem saraf dengan sistem otot. Ya. Makanya disebutnya neuromuskular. Nah, itu yang akan diganggu. Ya. Yang itu yang akan diganggu proses stabilitas dari proses kontraksi dari si cacing tersebut. Bagaimana diganggunya? Yang pertama adalah di sini kita ganggu neurotransmitternya, yaitu neurotransmitter yang digunakan dalam proses kontraksi. Salah satunya adalah neurotransmitter yang digunakan dalam proses kontraksi adalah asetilkolin. Ya. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang digunakan dalam proses kontraksi. Nah, sekarang diagonis, distimulasi. Ya. Asetilkolinnya distimulasi, diagonis. Apa yang akan terjadi ketika asetilkolinnya ini diagonis dan dia akan menduduki reseptor asetilkolin tersebut, maka ini akan terjadi yang namanya prosesnya itu depolarisasi yang persisten. Ya. Akibat asetilkolin menduduki reseptornya, ya, ini akan terjadi proses depolarisasi. Depolarisasi ini ekivalen dengan nantinya kontraksi. Ya.
Masih ingat di proses potensial aksi di Ampisman dulu waktu di S1 ya. Ini ketika terjadi depolarisasi ini sama dengan kontraksi. Kalau distimulus terus, diagonis terus, maka ini akan terjadi depolarisasi yang persisten, maka dapat menyebabkan kontraksi yang persisten. Alhasil dari kontraksi yang persisten ini akan menyebabkan paralisis atau kelumpuhan. Paralisis. Paralisis yang diakibatkan dari depolarisasi yang persisten itu kita sebut yang namanya paralisis spastik. Nah, akhirnya cacingnya lumpuh gitu ya, lumpuh. Nah, udah lumpuh, akhirnya cacingnya bisa dikeluarkan bersamaan feses atau nanti akan hancur keluar bersama feses. Ya, akibat tadi si cacingnya mengalami kelumpuhan. Awalnya kejang-kejang dulu ya. Kejang-kejang ya akibat dari kontraksi yang berlebihan, cacing akan mengalami kejang, udah kejang kemudian paralisis, kelumpuhan, kemudian kelumpuhan, cacingnya akan mati, kemudian keluar bersama feses. Ya, itu target kerja yang pertama. Target kerja yang kedua adalah inhibitor kolin esterase. Kolin esterase adalah suatu enzim yang akan mendegradasi asetilkolin menjadi kolin. Susah ya nulisnya di sini. Kolin plus asetat. Ya. Asetilkolin esterase, sekali lagi, asetilkolin esterase adalah suatu enzim yang mendegradasi asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Oke. Sekarang diinhibisi si kolin esterasenya, diinhibisi di sini. Apa yang akan terjadi dengan kadar asetilkolinnya? Tinggi atau rendah? Tinggi. Gimana, Fitri? Akan terjadi gimana, Fit? Tinggi, Pak. Jadi akan terjadi penumpukan karena dihambat. Penumpukan. Betul. Akan terjadi penumpukan. Apa yang terjadi kalau asetilkolinnya tinggi? Balik lagi seperti yang nomor 1. Ya, ya akan terjadi banyak asetilkolin. Asetilkolinnya menduduki reseptornya. Nanti akan terjadi depolarisasi. Depolarisasi persisten menyebabkan kontraksi yang persisten kembali. Ya, dan akhirnya menyebabkan paralisis. Paralisis yang disebabkan oleh depolarisasi yang persisten kita sebut dengan paralisis spastik. Ya. Jadi poin 1, poin 2 akan menyebabkan paralisis spastik. Ya. Kemudian yang ketiga, increase influx kalsium. Kalsium itu merupakan ion yang digunakan dalam proses kontraksi. Sekarang dimasukkan ke dalam selnya, ditingkatkan jumlahnya masuk ke dalam sel itu ditingkatkan, increase influx kalsium. Apa yang akan terjadi? Ini akan sama seperti yang poin pertama, yaitu akan terjadi proses depolarisasi, kontraksi yang persisten, paralisis, dan menyebabkan paralisis spastik. Ya. Jadi yang ke-1, yang kedua, yang ketiga itu akan menyebabkan paralisis spastik. Ya. Oke. Yang keempat sekarang, agonis GABA. Ya. GABA atau gamma aminobutyric acid, yaitu suatu neurotransmitter inhibitori. Ya. Dia akan menghambat neurotransmitter yang lainnya. Dan ketika GABA diagonis, akan terjadi proses nanti repolarisasi. Ya. Repolarisasi yang pada akhirnya ini ekivalen dengan relaksasi kalau yang ini. Ya, kelihatan tulisannya relaksasi. Ya. Nah, kalau ini diagonis terus, maka dia akan menyebabkan relaksasi yang persisten. Relaksasi yang persisten dapat menyebabkan paralisis juga. Nah, tapi paralisis yang diakibatkan relaksasi yang persisten kita sebut paralisisnya plasid, bukan spastik lagi. Ya.
Nah, berarti yang ini akan ke sini nih, paralisis plastik. Kemudian klorida merupakan ion yang digunakan dalam proses repolarisasi dan dia akan menyebabkan ini apa? Dia akan menyebabkan relaksasi. Kalau ion Cl banyak ke dalam sel, masuk ke dalam sel, maka akan terjadi relaksasi. Ya. Relaksasi ini nantinya sama ya. Relaksasi yang persisten dapat menyebabkan paralisis. Paralisis yang disebabkan oleh relaksasi yang persisten maka akan disebut dapat menyebabkan paralisis plastik. Ya, akhirnya cacingnya mati. Nah, contoh obat yang bekerja ke neuromuskular transmisi, satu pirantel pamuat contohnya ya. Yang kedua contohnya adalah piperazine. Yang ketiga befenium. Yang keempat ivermectin. Ya, ivermectin itu adalah obat-obat antielmitik dengan kerja neuromuskular transmisi. Ya. Oke. Nah, yang kedua, target kerja yang kedua adalah produksi energi. Intinya, kalau berkontraksi kan memerlukan energi ya. Nah, sekarang si enzim atau substrat yang terlibat dalam produksi energi itu dihambat. Sehingga akhirnya tanda kutipnya si cacingnya lah kekurangan energi, kekurangan ATP untuk berkontraksi. Akhirnya nanti lemah dan cacingnya akan keluar atau mati. Apa contoh obat cacing yang memiliki mekanisme kerja produksi energi? Yang satu adalah turunan dari benzimidazole. Turunan dari benzimidazole itu contohnya ada tiga, albendazole, mebendazole, sama tiabendazole. Ya, itu turunan dari benzimidazole. Albendazole, mebendazole, sama tiabendazole. Itu yang pertama. Yang kedua, yang produksi energi adalah niklosamid. Ya, dengan niklosamid. Oke. Nah, bagaimana pengobatannya? Kita buat grouping saja pengobatannya. Yang pertama, nematoda. Ya. Nematoda kan tadi dibagi menjadi dua ya. Ada nematoda intestinal dan ada nematoda darah. Nah, yang mana saja nematoda intestinal? Nematoda intestinal itu contohnya ada Ascaris, Trichuris, Necator, ada Strongyloides, ada Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Ya. Itu termasuk ke dalam nematoda intestinal. Kalau nematoda intestinal, obatnya ada tiga. Ya, obatnya itu ada tiga. Yang pertama adalah turunan dari benzimidazole. Ya, turunan dari benzimidazole apa saja? Ada tiga kan tadi. Albendazole, mebendazole, sama tiambendazole. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pakai PIP. 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 PIP itu apa? Kepanjangan dari pirantel pamuat. Ya, pirantel pamuat. Yang ketiga, PIR. Ya, sorry, yang PIP itu berarti piperazine, yang PIR itu berarti pirantel pamuat. Ya, pokoknya ada tiga ya, benzimidazole, pirantel pamuat, sama piperazine. Ya, cuman piperazine itu udah ditarik dari pasaran, ya, karena memiliki efek karsinogenik. Jadi tinggal ada dua obatnya sekarang itu. Ya, tinggal ada dua, yaitu berarti benzimidazole sama pirantel pamuat. Ya, itu untuk pengobatan nematoda intestinal. Nah, bagaimana untuk nematoda darah? Nah, untuk nematoda darah itu siapa? Nematoda darah itu adalah salah satunya adalah penyebab kaki gajah. Ya, penyebab kaki gajah itu siapa? Yaitu Wuchereria bancrofti sama Brugia malai. Ini yang akan menyebabkan filariasis ya, yang akan menyebabkan filariasis. Obatnya apa? Obatnya itu cuma satu, yaitu DEC.
dietil karbamazin. Ya, obatnya cuma satu. Sebetulnya ada obat alternatifnya yaitu IVR, ivermectin. Cuman ivermectin nggak masuk ke Indonesia. Jadi yang masuk di Fornas pengobatan filariasis itu cuma satu, yaitu pengobatan menggunakan DEC, dietil karbamazin. Ya, itu untuk yang nematoda. Berikutnya untuk yang trematoda atau cacing pipih ya tadi. Contohnya apa? Tadi trematoda itu kan ada dua ya, ada trematoda darah, ada trematoda yang di hati dan trematoda yang di paru-paru. Nah, yang di darah siapa? Sistosoma. Ya, sistosoma atau nama penyakitnya sistosomiasis. Ya. Nah, ini pengobatannya pakai apa? Pakai praziquantel. Ya, pakai praziquantel. Jadi, baik untuk cacing trematoda yang di darah maupun cacing yang ada di hati, ya, sama fasciola hepatica ini ya. Ini pengobatannya pakai praziquantel. Dan yang terakhir adalah cacing pita, baik cacing pita yang berada di sapi, Taenia saginata atau Taenia solium yang ada di babi, itu pengobatannya kita first line terapinya adalah pakai niklosamid. Ya, oke. Jadi sudah selesai ya, ada tiga ya, nematoda, trematoda, sama cestoda. Oke, coba niklosamid masuk ke mekanisme yang mana? Yo, tadi niklosamid masuk mekanisme yang mana? Energi production. Ya, produksi energi ya. Kalau praziquantel, ayo tadi praziquantel masuk yang mana? Praziquantel Neuromuscular masuk transmission. ke ya Neuromus neuro betul neuromuskular transmisi ya. Kalau mebendazole Produksi energi, Pak. betul produksi energi. Oke ya. Saya kasih ininya. Nah, ininya ya. Nama obat, mekanisme penggunaannya udah saya berikan rangkumannya dibaca ya. Silakan nanti saya akan kirim ya. Itu saja mungkin dari saya dua materi hari ini. Silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Kalau cukup, ya udah lewat 15 menit ya. Saya hanya dikasih 45 menit, Pak. Sikat saya. Ya nanti saya akan kirim ya ke yang koordinatornya hari ini ya. Baik.